Bab 71, Kakek, Yun Sang. Sudah lewat tengah malam ketika racun dingin wanita cantik dan tak tertandingi itu ditekan. Sebelum Yun Qingyan sempat berbicara, wanita berpakaian putih itu berdiri, bersiap untuk pergi. Yun Qingyan menatap punggung indahnya, ragu sejenak, lalu berseru, "Tunggu, siapa namamu?" Wanita cantik nan tiada taraf itu tak menoleh, tak pula menghentikan langkahnya, seakan tak mendengarnya. Melihatnya seperti ini, Yun Qingyan merasa sedikit canggung. Sebagai seorang kaisar abadi, ini pertama kalinya dia diabaikan begitu dingin, dia bahkan tidak mau memberitahunya namanya. Tidak apa-apa, dia selalu seperti ini. Kalau aku tidak salah, dia pasti telah mengembangkan semacam metode kultivasi tanpa emosi dan tanpa keinginan, itulah sebabnya dia begitu dingin dalam berurusan dengan orang lain. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit, segera menghilangkan kecanggungan di hatinya. Namun saat itu, sebuah suara merdu, bagaikan aliran sungai, mencapai telinganya, Li Ranzu. Setelah wanita cantik dan tak tertandingi, Li Ranzu, pergi, Yun Qingyan pergi ke kamar tempat Yun Xuan pingsan. Meridian, organ dalam, dan isi perutnya semuanya hancur dan hancur oleh kekuatan spiritual. Yun Qingyan segera menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa tubuh Yun Xuan. Untungnya, paman dan tetua agung menjaga adikku agar tidak pingsan. Yun Qingyan menghela napas lega. Kultivasi Yun Xuan masih ada, tetapi karena meridian, organ dalam, dan isi perutnya semuanya hancur dan hancur, dia hanya akan lumpuh di tempat tidur jika dia bangun. Dalam situasi ini, Yun Xuan mungkin akan langsung hancur, dan itu akan menjadi gangguan mental. Pada saat itu, bahkan jika Yun Qingyan memiliki kemampuan yang menantang surga, dia mungkin tidak berdaya. Untungnya, aku punya 2 buah roh 7 Ki ungu yang disempurnakan menjadi pil Ki ungu sebagai cadangan. Yun Qingyan bergumam pelan. Awalnya, ia berencana menggunakan kedua pil ini untuk membantu sepupu dan pamannya meningkatkan kultivasi mereka. Tetapi sekarang, tampaknya dia hanya bisa menggunakannya untuk memperbaiki meridian dan organ dalam sepupunya terlebih dahulu. Yun Qingyan memasukkan kedua pil itu ke mulut Yun Xuan, lalu mengalirkan kekuatan spiritualnya untuk membantu Yun Xuan menyerap khasiat obatnya. Saat kekuatan obat pil Ki ungu disempurnakan, meridian, organ dalam, dan isi perut Yun Xuan perlahan mulai pulih dan sembuh. Proses ini berlangsung hingga keesokan paginya. Yun Qingyan menghela napas berat. Meskipun keringat bercucuran karena kelelahan, luka dalam Yun Xuan akhirnya sembuh total. "Kakak Yan, maafkan aku, kakak tidak berguna. Aku tidak bisa menggantikanmu dan menjadi pengawal tuan muda keluarga utama." Dalam kebingungannya, Yun Xuan masih bergumam. "Saudaraku." Tubuh Yun Qingyan bergetar hebat, dan arus hangat mengalir di dalam hatinya. Pantas saja kakak dilumpuhkan oleh Yun Fan, ternyata dia sendiri yang menawarkan diri. "Tapi kakak terlalu bodoh," kata Yun Qingyan lirih, matanya yang tak pernah meneteskan air mata, tanpa disadari telah berkaca-kaca. "Saudaraku menderita penghinaan atas namaku. Saudaraku, bagaimana mungkin aku, adikmu, layak menerima pengorbanan sebesar itu darimu?" Yun Qingyan, yang telah melihat dinginnya sifat manusia di dunia abadi, akhirnya tak dapat lagi menahan kilatan di matanya. Meskipun, kilatan itu langsung menguap oleh kekuatan spiritualnya begitu memenuhi matanya. "Saudaraku, aku bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan seorang pun menyentuh sehelai rambut pun darimu. Yun Fan sudah mati, Yun Li sudah mati, tapi itu belum cukup. Penghinaan dan kerugian yang kau derita kali ini, akan kubalas dengan darah seluruh keluarga Yun di kota kekaisaran. Tentu saja, sebelum itu, aku akan membiarkanmu menumbuhkan kembali lenganmu yang terputus," kata Yun Qingyan, lalu mengeluarkan pil hijau. Pil hijau itu memancarkan aura kehidupan yang kuat. Pil itu disebut Minor Azure Mendalam Pil, dan merupakan pil kelas imperial. Pil Azure Mendalam yang sesungguhnya dapat menghidupkan kembali orang mati dan menumbuhkan kembali daging di tulang, bahkan bagi mereka yang abadi. Meskipun efek obat dari pil Azure Mendalam Minor kurang dari 1% dari pil Azure Mendalam asli, itu sudah cukup untuk menumbuhkan kembali lengan kakak yang terputus. Setelah memberi pil Minor Azure Mendalam kepada Yun Xuan, Yun Qingyan memanggil pamannya dan tetua agung. Pada saat ini, masih tercium bau darah pada mereka, membuat mereka tampak seolah-olah baru saja mengalami malam pembantaian. "Yaner, keluarga Lin telah dimusnahkan sepenuhnya. Sisa-sisa geng serigala besi juga telah dibersihkan." Begitu dia melihat Yun Qingyan, pamannya Yun Han berbicara. Yun Qingyan mengangguk sedikit. "Paman, aku memanggilmu dan tetua agung ke sini kali ini karena ada urusan yang harus kuberikan kepada kalian masing-masing," kata Yun Qingyan, lalu mengeluarkan resep obat, yang berisi daftar lebih dari 100 jenis tanaman herbal. "Saya sudah memperbaiki meridian dan organ dalam saudara sepenuhnya, tetapi untuk menumbuhkan kembali lengannya yang terputus, saya masih kekurangan ramuan yang disebutkan di atas. Sebagian besar herba dalam daftar ini umum, tetapi beberapa sangat langka.
Anda harus mengerahkan seluruh kekuatan keluarga untuk mengumpulkan semua bahan obat ini. Apa katamu? Meridian dan organ dalam Suaner sudah diperbaiki. Dan kau bahkan berencana menumbuhkan kembali lengannya yang terputus sekarang. Yun Han begitu gembira hingga tak bisa menahan diri setelah mendengar ini. Ya Ner, jangan khawatir, Paman akan mengumpulkan semua ramuan ini dengan cara apapun. Yun Han kemudian membuat jaminan lain. Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Tetua Agung, apakah yang di restoran Dongsheng benar-benar kakekku? Setelah pamannya pergi, Yun Qingyan menatap Tetua Agung. Ya, Tetua Agung mengangguk, Yun Sang, dia kakekmu, dipilih oleh keturunan langsung keluarga inti kota kekaisaran 30 tahun yang lalu dan diangkat menjadi pengawal pribadi. Selama 30 tahun ini, beliau tinggal di keluarga inti kota kekaisaran. Pergi dan undang dia ke sini. Yun Qingyan berkata, lalu berhenti sejenak dan menambahkan, katakan juga padanya untuk tidak kembali ke kota kekaisaran lagi. Mulai saat ini, keluarga Yun adalah keluarga Yun. Keluarga Yun tidak pernah menjadi keluarga bawahan siapapun, dan tidak ada kekuatan apapun yang berhak menjadikan kita bawahan. Baik, aku pergi sekarang. Ekspresi sang tetua agung sedikit gelisah. Setelah pertempuran kemarin, dia mulai menaruh rasa hormat yang mendalam kepada Yun Qingyan. Karena Yun Qingyan berani mengatakan bahwa mereka tidak perlu tunduk pada kekuatan apapun, maka mereka pasti tidak perlu tunduk pada kekuatan apapun. Setengah jam kemudian, sang tetua agung kembali. Bersamanya ada seorang lelaki tua berusia lebih dari 100 tahun, berambut putih namun bersemangat. Yaner. Pertama kali lelaki tua itu melihat Yun Qingyan, dia begitu gembira hingga air mata mengalir di matanya. Orang tua itu adalah kakek Yun Qingyan, Yun Sang. Kakek. Tubuh Yun Qingyan juga sedikit gemetar. Saat menghadapi Yun Sang, ia merasakan naluri untuk dekat dengannya. Hanya darah yang lebih kental dari air yang dapat membangkitkan perasaan seperti itu. Cucumu Yun Qingyan, sapa kakek. Yun Qingyan berjalan mendekati Yun Sang dan berlutut di hadapannya. Sebagai seorang kaisar abadi, Yun Qingyan tidak berlutut di hadapan langit di atas atau bumi di bawah, namun kini dia berlutut di hadapan Yun Sang. Tidak ada alasan lain selain karena lelaki tua di hadapannya adalah kakek kandungnya, Yun Qingyan. Yaner, cepat bangun, aku ini kakek yang tidak punya nyali, aku tidak tahan berlutut seperti ini. Mata Yun Sang berkaca-kaca, dan dia buru-buru membantu Yun Qingyan berdiri. Bab 72, Krisis 3 bulan kemudian. Apakah Yun Sang benar-benar seorang kakek yang tidak bertanggung jawab? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin seseorang yang rela mengorbankan dirinya demi keturunannya dan mengabdi sebagai pelayan istana selama 30 tahun di keluarga utama, menjadi seorang kakek yang tidak bertanggung jawab? Adapun saat keluarga Yun menghadapi krisis hidup dan mati, alasan Yun Sang tidak campur tangan adalah karena dia tidak bisa, kalau tidak, yang menunggu keluarga Yun bukanlah geng serigala besi atau keluarga Lin, tetapi keluarga Yun kota kekaisaran yang kolosal. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Yun Sang menderita lebih banyak daripada siapapun di keluarga Yun. Kakek, mulai sekarang, keluarga Yun kita tidak akan lagi tunduk pada kekuatan apapun. Tulang punggung keluarga Yun akan didukung olehku, Yun Qingyan. Jika langit runtuh, aku, Yun Qingyan, akan menopangnya. Siapapun, kekuatan apapun, yang berani menyakiti keluarga Yun, bahkan sekecil apapun, aku, Yun Qingyan, akan mengejar mereka hingga ke 9 langit dan 10 bumi, memenggal kepala mereka, dan memusnahkan 9 klan mereka. Yun Qingyan berkata kepada kakeknya, Yun Sang, nadanya tidak seperti janji serius, tetapi lebih seperti menyatakan fakta sederhana. Pada saat yang sama, Yun Qingyan memancarkan aura yang membuat orang ingin percaya dan menyembahnya. Yaner, Yun Sang begitu tersentuh oleh aura Yun Qingyan hingga dia tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap untuk sesaat. Kakek, mulai sekarang, kakek bisa tinggal bersama keluarga dengan tenang. Tidak perlu kembali ke keluarga Yun di kota kekaisaran. Lagi pula, aku, cucu kakek, akan membalas semua penghinaan yang kakek derita selama 30 tahun ini, dengan bunga. Bukan hanya keluarga Yun dari kota kekaisaran, tetapi Akademi Tianyuan dan keluarga Sangguan juga akan membayar harga atas tindakan mereka 3 bulan dari sekarang. Saat Yun Qingyan berbicara, niat membunuh yang kuat terpancar darinya. Bahkan Yun Sang, seorang ahli alam bulan tingkat kelima, merasa merinding ketika menghadapi niat membunuh ini. Yaner, kakek percaya pada kekuatanmu, tetapi kekuatan keluarga Yun kota kekaisaran, keluarga Sangguan, dan Akademi Tianyuan jauh melampaui imajinasimu, bukankah 3 bulan terlalu terburu-buru? Maksud Yun Sang sederhana, dia percaya pada kekuatan Yun Qingyan dan terlebih lagi pada bakatnya, tetapi Yun Qingyan pada akhirnya terlalu muda, 3 bulan tidak akan cukup baginya untuk tumbuh. Yun Qingyan tidak langsung menjawab. 3 bulan mungkin sangat singkat bagi orang lain, tetapi bagi Yun Qingyan, itu sudah cukup.
Jangan lupa, ketika Yun Qingyan pertama kali kembali ke benua Tianxing, kultivasinya telah jatuh ke tahap ketiga alam bintang, namun, hanya dalam waktu sebulan lebih, kultivasinya pulih dari tahap ketiga alam bintang ke tahap ke-9 alam bintang. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan tanpa menggunakan sarung pedang pembunuh langit, dia kini dapat membunuh seniman bela diri alam bulan tingkat keempat dengan tangan kosong. Setelah 3 bulan, menurut perkiraan paling konservatif, Yun Qingyan juga akan mampu pulih ke tahap ketiga alam bulan, dan saat itu, dengan kekuatan tempurnya yang menantang surga, dia pasti akan menjadi tak terkalahkan di alam bulan. Jika dia menggunakan sarung pedang pembunuh langit, dia bahkan mungkin bisa melawan petarung alam yang. Tentu saja, jika hanya seperti ini saja, itu tidak akan cukup, karena kekuatan seperti keluarga Yun Kota Kekaisaran, keluarga Sangguan, dan Akademi Tianyuan tidak mungkin tidak memiliki ahli alam yang, dan pastinya tidak hanya satu. Oleh karena itu, dalam 3 bulan ini, Yun Qingyan juga perlu pergi ke suatu tempat. Akademi Langit Berbintang. Tubuh asli api inti bumi teratai biru disembunyikan di Akademi Langit Berbintang. Selama Yun Qingyan bisa mendapatkan tubuh asli api inti bumi teratai biru dalam waktu 3 bulan, saat itu, kultivasinya akan pulih ke alam roh bawaan dalam semalam. Selama aku pulih ke alam roh bawaan, aku tidak hanya bisa menggunakan sarung pedang pembunuh langit sesuka hati, tapi aku juga bisa menggunakan banyak teknik kaisar abadi. Tatapan penuh harap melintas di mata Yun Qingyan. Di jalur seni bela diri, alam roh bawaan merupakan garis pemisah yang besar. Jika kita kesampingkan hal-hal lainnya, hanya dalam hal rentang hidup saja, roh bawaan dapat hidup paling sedikit 500 tahun. Yun Qingyan tentu tidak akan memberitahu Yun Sang rencananya, lagi pula, apa yang dipikirkannya terlalu mengejutkan bagi Yun Sang, itu tidak ada bedanya dengan sebuah fantasi. Yun Qingyan hanya bisa mengikuti alur pikiran Yun Sang dan berkata, "Kakek, 3 bulan memang terburu-buru, tapi bagi kami, tidak ada pilihan." Setelah Yun Qingyan selesai berbicara, dia mengeluarkan token emas. Murid Yun Sang menyipit, ini adalah perintah pengecualian asosiasi alkemis. Kakek benar-benar punya wawasan yang luar biasa. Benar sekali, ini memang perintah pengecualian asosiasi alkemis. Yun Qingyan terdiam sejenak sebelum melanjutkan, hanya saja, masa berlaku perintah pembebasan ini hanya 3 bulan. Setelah habis, asosiasi alkemis akan mengirim seseorang untuk mengambil tokennya. Itu artinya kita hanya punya waktu 3 bulan. Ekspresi Yun Sang berubah sedikit muram. Ya, perintah pembebasan hanya bisa melindungi keluarga Yun selama 3 bulan. Setelah 3 bulan, bahkan jika aku tidak mencari masalah dengan keluarga Yun di kota Kekaisaran, keluarga Sangguan, atau Akademi Tianyuan, mereka tidak akan membiarkan keluarga Yun lolos begitu saja. Kata Yun Qingyan. Setelah sedikit ragu, Yun Qingyan menambahkan, kakek, jangan khawatir. Dalam 3 bulan ini, kakek, paman, dan yang lainnya bisa fokus mengurus keluarga. Setelah 3 bulan, semuanya akan kuurus. Ini janji cucumu. Yun Qingyan telah memutuskan bahwa setelah semua urusannya saat ini terselesaikan, dia akan berangkat ke Akademi Langit Berbintang. Setelah kembali ke benua Tianxing begitu lama, ini adalah pertama kalinya Yun Qingyan merasakan urgensi. Dalam waktu 3 bulan, jika dia bisa mendapatkan tubuh asli Azure Lotus Earth Core Flame, semua krisis keluarga Yun akan terselesaikan. Jika tidak bisa, maka dia hanya bisa menggunakan taktik bumi hangus. Setengah hari kemudian, paman tertua kembali. Dia menghabiskan hampir 1 juta tael perak untuk membeli semua 100 ramuan obat yang dibutuhkan Yun Qingyan. Yun Qingyan segera menggunakan ramuan ini untuk menyiapkan mandi obat, lalu menempatkan Yun Xuan yang tidak sadarkan diri ke dalam bak obat. Dengan bantuan cairan penempaan tubuh kemurnian giok, kakak tidak hanya akan mampu menyerap sepenuhnya khasiat obat dari pil Azure mendalam kecil, tetapi bahkan tubuh fisiknya akan ditempa hingga ke tingkat alam bintang yang ekstrim, gumam Yun Qingyan pada dirinya sendiri. Situasi yang dialami Yun Xuan tidak bisa dikatakan sebagai berkah tersembunyi. Tapi dia memang diberkati secara terselubung sekarang, ketika dia bangun kali ini, tidak hanya lengannya yang terputus akan beregenerasi, tetapi bakat kultivasinya juga akan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, kakak akan tetap tidak sadarkan diri selama 3 hari lagi. Selama 3 hari ini, beberapa hal yang tidak biasa akan terjadi padanya, seperti, lengannya yang terputus perlahan-lahan beregenerasi. Kata Yun Qingyan, lalu menatap paman Yun Han, singkatnya, untuk 3 hari ke depan, kakak akan dipercayakan pada perawatan paman. Yun Han sepertinya merasakan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yaner, apakah kamu akan pergi lagi? Yun Qingyan mengangguk, aku akan pergi untuk sementara waktu, tapi aku akan kembali paling lambat dalam 3 bulan. Saat Yun Qingyan berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan kantong penyimpanan dan menuangkan sejumlah besar pil, teknik kultivasi, dan tumpukan uang perak. Paman sulung, barang-barang ini boleh dibagikan sesuka hati, terutama pilnya.
Jangan pelit, selama mereka anggota klan yang berbakat, pastikan setiap orang mendapat setidaknya satu bagian. Yun Qingyan hanya menyimpan satu kartu kristal roh, ia menyerahkan semua barang sisanya kepada paman tertua. Malam itu, dia juga pergi menemui tukang jagal darah bertangan 1000 Yun Meng dan 10 anggota klan yang telah dikuliti. Setelah menyembuhkan semua luka mereka, hari sudah lewat tengah malam. Meong, Kiling pernah naik ke bahu Yun Qingyan pada suatu saat. Ayo pergi, kita berangkat ke Starry Sky Academy sekarang. Aku akan kembali dalam 3 bulan. Yun Qingyan berbisik, lalu sosoknya menghilang di malam hari. Bab 73, Kota Aurora, Akademi Langit Berbintang. Di luar kota Tianyu, sesosok tubuh bergegas keluar kota dan menghilang di kegelapan malam. Lain kali, aku akan meninggalkan kota Tianyu, tapi tentu saja tidak dengan cara ini. Keluarga Yun Kota Kekaisaran, keluarga Sangguan, Akademi Tianyuan, dalam 3 bulan, kalian semua sebaiknya cuci leher dan tunggu aku. Di malam hari, Yun Qingyan berbisik. Kiling, di bahunya, juga tampak marah. Kepergian Yun Qingyan kali ini disebabkan oleh krisis 3 bulan kemudian. Sebagai seorang kaisar abadi, ia pasti merasa sedikit terkekang. Keduanya melakukan perjalanan ke selatan. Kecepatan mereka luar biasa cepat, melintasi satu jalan resmi ke jalan resmi lainnya. Mereka melintasi hutan pegunungan satu demi satu. Dengan kecepatan penuh Yun Qingyan, butuh 7 hari perjalanan untuk akhirnya mencapai tujuan mereka, Kota Aurora. Kota Aurora merupakan kota terbesar kedua pada masa dinasti Tianyuan, setelah kota Kekaisaran. Karena Akademi Langit Berbintang, Kota Aurora tidak berada di bawah yurisdiksi keluarga Kekaisaran, tetapi merupakan wilayah independen milik Akademi Langit Berbintang. Berbicara tentang Starry Sky Academy, orang tidak dapat tidak menyebut nama seseorang. Orang itu, yang dikenal sebagai yang terkuat di bawah langit berbintang, Dewa Pedang Feng Wujiguang. 3000 tahun yang lalu, Feng Wujiguang mendirikan Akademi Langit Berbintang. Pada saat itu, Akademi Langit Berbintang merupakan akademi terbaik di benua Tianxing. Kota Aurora juga menjadi salah satu kota paling maju di benua ini berkat Starry Sky Academy. Akan tetapi, seiring menurunnya Starry Sky Academy, Aurora City pun ikut menurun pula. Namun, seperti kata pepatah lama, unta yang kelaparan masih lebih besar daripada kuda. Seburuk apapun kemunduran Akademi Langit Berbintang, di dinasti Tianyuan, akademi ini tetap menjadi salah satu yang terbaik. Selama seabad terakhir, ia telah bersaing dengan Akademi Tianyuan untuk memperebutkan gelar akademi teratas. Kota Aurora juga merupakan kota dengan skala terbesar kedua setelah kota Kekaisaran. Kota Aurora sangat besar skalanya, tembok kotanya sendiri tingginya lebih dari 100 meter, kira-kira 10 kali lebih tinggi dari kota Tianyu. Meskipun masih pagi, arus orang di gerbang kota sudah tak ada habisnya. Arus orang dalam beberapa menit saja mungkin melebihi arus sepanjang hari di kota Tianyu. Para penjaga yang mempertahankan kota itu semuanya berusia sekitar 40 tahun, jumlahnya lebih dari 100, masing-masing setidaknya berada pada tahap ke-9 alam bintang, 2 dari mereka bahkan memiliki kultivasi pada tahap pertama alam bulan. Kekuatan seperti itu akan dianggap sebagai tim elit di sebagian besar keluarga, tetapi di kota Aurora, mereka hanyalah penjaga kota. Yun Qingyan memasuki kota Aurora bersama arus orang. Jalan-jalannya terhubung dengan baik, dan bahkan jalan terkecil pun lebarnya lebih dari 10 meter. Secara keseluruhan, bangunan terpendek tingginya lebih dari 10 lantai, sebagian besarnya 40 atau 50 lantai, dan beberapa di antaranya mencapai lebih dari 100 lantai. Bangunan-bangunan ini dibangun dari kayu khusus, begitu kokohnya sehingga bahkan badai berkekuatan 20 tingkat tidak dapat merobohkannya. Pendaftaran Starry Sky Academy semakin ketat dari tahun ke tahun. Namun, justru karena inilah satu demi satu jenius bermunculan. Kudengar kemarin, seorang jenius super muncul, baru berusia 15 tahun, tetapi sudah memasuki alam bulan. Apa? Seorang remaja berusia 15 tahun di alam bulan? Bagaimana mungkin? Yun Qingyan, yang sedang berjalan di jalan, kebetulan mendengar percakapan di atas. Bahkan Yun Qingyan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersentuh, lagi pula, ini adalah benua Tianxing, bukan alam abadi. Selama setengah jam berikutnya, Yun Qingyan secara khusus mempelajari tentang pendaftaran Starry Sky Academy. Dia khawatir tentang cara masuk ke Starry Sky Academy, dan langsung menjadi siswa Starry Sky Academy tidak diragukan lagi merupakan pendekatan yang paling menghemat waktu dan mudah. Setengah jam lagi berlalu, Yun Qingyan tiba di titik perekrutan Starry Sky Academy, yang terletak di pusat kota. Area di sekitar titik rekrutmen dipadati orang, puluhan ribu orang, sebagian besar adalah anak muda. Sialan, titik rekrutmen mahasiswa regulernya benar-benar mengagumkan, hanya dalam 3 hari, mereka sudah menerima lebih dari 1000 mahasiswa. Sebaliknya, bagi kami, sudah 10 hari berlalu, dan bukan hanya kami belum menerima 1 orang pun, tetapi jumlah total pendaftar, hanya 17.
Yang paling membuatku patah hati adalah si jenius kemarin, baru berusia 15 tahun, tapi sudah berada di alam bulan. Seorang remaja berusia 15 tahun di alam bulan, bahkan di kelas aneh kami, itu dianggap memiliki bakat di atas rata-rata. Namun, orang jenius seperti itu sama sekali tidak pernah mempertimbangkan untuk mengikuti ujian untuk kelas aneh kami, tetapi malah memilih pendaftaran reguler langsung. Ini semua gara-gara kondisi abnormal yang dibuat dekan untuk kelas aneh kita. Jujur saja, kalau kamu bukan orang aneh, kamu bahkan nggak akan berani ikut ujian kita. Semua orang di luar sana bilang betapa ketatnya syarat pendaftaran untuk siswa reguler, tapi dibandingkan dengan syarat pendaftaran untuk kelas aneh kita, mereka cuma main-main. Kalian semua harus menjaga ucapan kalian, kita adalah kelas jenius, bukan kelas aneh. Hehe, itu kebiasaan. Lagi pula, semua orang di luar sana menyebut kelas jenius kita kelas aneh. Setibanya di sana, Yun Qingyan melepaskan indera ilahinya. Awalnya ia hanya ingin mengamati situasi di titik rekrutmen, namun tak disangka, di pinggir kerumunan, ia menemukan titik rekrutmen lain. Akan tetapi tempat rekrutmen itu ternyata sepi, tidak hanya tidak ada yang melamar, yang hadir pun tidak lebih dari 10 orang. Akademi Langit Berbintang, kelas jenius, titik rekrutmen. Yun Qingyan melihat deskripsi teks di sebelah titik perekrutan, dan sedikit kebingungan muncul di hatinya. Di sisi lain, titik perekrutan yang ramai memiliki lebih dari 30 orang yang bertanggung jawab, tetapi tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya berada pada tahap kelima alam bulan. Akan tetapi, titik perekrutan kelas jenius ini, meski hanya memiliki 5 orang penanggung jawab, masing-masing dari mereka berada pada tahap ke-6 alam bulan. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Yun Qingyan berjalan ke titik perekrutan kelas jenius. Adik kecil, apakah kamu ingin berpartisipasi dalam ujian masuk kelas jenius? Kelima orang yang bertanggung jawab, yang awalnya berbicara sambil menundukkan kepala, semuanya menatap Yun Qingyan dengan mata berbinar. Adik kecil, silakan isi formulir informasi ini terlebih dahulu, dan kami akan segera mempersiapkan ujian pendaftaran untukmu. Di antara kelima orang itu, 1 orang menyerahkan formulir kepada Yun Qingyan, sementara 4 orang lainnya tiba-tiba melintas dan mengelilingi Yun Qingyan. Keempat orang ini semuanya tersenyum. Akan tetapi, senyum seperti itu, dilihat dari sudut manapun, tampaknya menyiratkan niat buruk. Yun Qingyan melirik formulir itu dan menemukan bahwa hanya 3 kolom kosong yang perlu diisi. Yang satu adalah nama, yang satu adalah usia, dan yang satu adalah kultivasi. Apakah kamu yakin ini formulir informasi? Yun Qingyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sebelumnya, ia telah menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa formulir informasi pendaftaran reguler. Formulir-formulir tersebut begitu rinci sehingga bahkan memerlukan perincian seperti jumlah anggota keluarga, apakah ada saudara kandung, dan dari mana asal leluhur mereka 3 generasi lalu, semuanya harus dicantumkan secara terperinci. Sebaliknya, bentuk ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, rasanya seperti permainan anak-anak. Tentu saja, pria parubaya yang menyerahkan formulir kepada Yun Qingyan berkata dengan bangga, pendaftaran kelas jenius kami hanya melihat kekuatan dan bakat, tidak seperti para bajingan di pendaftaran reguler yang membuat pengisian formulir terasa seperti pemeriksaan pendaftaran rumah tangga. Di antara 4 orang yang mengelilingi Yun Qingyan, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, adik, cepat isi. Setelah diisi, kita akan langsung melanjutkan ke putaran pertama ujian. Bab 74, Ujian Monster. 10 detik kemudian, Yun Qingyan mengisi formulir. Nama, Yun Qingyan. Usia, 18. Kultivasi, alam bintang tingkat ke-9. Alasan utama Yun Qingyan mengisi formulir itu dengan tegas adalah karena ketertarikannya yang tiba-tiba pada kelas jenius. Dia sebelumnya telah mendengar percakapan antara 5 orang yang bertanggung jawab dengan akal sehatnya, dan satu kalimat menonjol, seorang kultivator alam bulan berusia 15 tahun dianggap di atas rata-rata bahkan di kelas monster kami. Kalimat ini menyiratkan penyesalan karena jenius alam bulan berusia 15 tahun tidak bergabung dengan kelas jenius mereka. Akan tetapi, jika diartikan secara berbeda, artinya seorang kultivator alam bulan berusia 15 tahun hanya dianggap di atas rata-rata di kelas jenius. Sejujurnya, bahkan Yun Qingyan pun tidak dapat menahan keinginan untuk melihat naga tersembunyi dan harimau berjongkok seperti apa yang ada di kelas jenius ini. Yun Qingyan, nama yang bagus, dan usianya 18 tahun, masih muda. Kultivasimu baru alam bintang tingkat ke-9. Petugas parubaya yang sedari tadi tersenyum melihat tingkat kultivasi Yun Qingyan di formulir itu, dan senyumnya langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi muram. Yun Qingyan, apa kau mempermainkan kami? Kultivasimu sudah mencapai tingkat ke-9 alam bintang, dan kau berani mengikuti ujian kelas jenius. Apa, dia hanya alam bintang tingkat ke-9? Sialan, kukira seseorang yang kultivasinya tak terlihat adalah seorang jenius super yang menyembunyikan kekuatan aslinya.
Aku tak menyangka dia ternyata sampah. 18 tahun, tingkat ke-9 alam bintang. Dengan bakat sehebat ini, dia mungkin bahkan tidak lulus ujian masuk siswa biasa, dan dia masih berani datang dan mengikuti ujian kelas jenius. Melihat kelima orang yang tersenyum padanya seketika mengubah ekspresi mereka. Yun Qingyan tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi geli sekaligus jengkel. Bahkan membolak-balik buku mungkin tidak secepat perubahan wajah kelima pria ini. Namun, meskipun kelima orang ini mengubah ekspresi mereka dengan cepat, Yun Qingyan tidak merasakan adanya niat membunuh dari mereka. Kalau tidak, Yun Qingyan tidak akan merasa geli dan jengkel, tetapi akan mengubah ekspresinya lebih cepat dari mereka. Tepat saat Yun Qingyan hendak berbicara, dengus dingin dari pria parubaya yang pertama kali menyerahkan formulir kepada Yun Qingyan terdengar, meskipun dia hanya tingkat ke-9 alam bintang, karena dia sudah mengisi formulir, kita harus mengikuti aturan dan mengatur putaran pertama ujian untuknya. Benar sekali, kalau dia sudah mengisi formulir itu, dia harus mengikuti ujian. Sialan, aku cuma cari tempat buat ngelampiasin amarahku, jadi aku bakalan ngalahin dia. Keributan di sini dengan cepat menarik banyak perhatian. Para pemilik tatapan ini semua menunjukkan sedikit keterkejutan, seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Ada anak baru yang mau ikut ujian masuk kelas monster. Melihatnya, dia mungkin bukan dari kota Aurora kita. Hehe, omong kosong, ya. Siapa di kota Aurora kita yang sebodoh itu mau ikut ujian kelas monster? Apa, orang yang bertugas menerima murid di kelas monster bilang kalau anak baru ini hanya berada di alam bintang tingkat ke-9? Astaga, mana mungkin. Kultivasi alam bintang tingkat ke-9, dan dia akan mendaftar ke kelas monster. Apa dia orang tua pemakan arsenik, bosan hidup? Di tengah-tengah diskusi orang banyak, putaran pertama ujian dimulai. Yun Qingyan tadinya mengira ujian putaran pertama ini akan sangat rumit, tetapi dia tidak menyangka ternyata, hanya sekadar tantangan tingkat atas, sesederhana yang seharusnya. Karena kultivasimu sudah mencapai alam bintang tingkat ke-9, aku akan menurunkan kultivasiku ke alam bulan tingkat pertama. Selama kau bisa mengalahkanku secara langsung, kau bisa lolos ke babak kedua ujian. Pria parubaya yang sebelumnya menyerahkan formulir kepada Yun Qingyan berjalan mendekati Yun Qingyan dan berkata. Saat dia berbicara, aura di tubuhnya segera mulai turun dengan sangat cepat. Setelah beberapa tarikan napas, auranya berhenti di tahap Moon Realm First Rank. Ini ujian putaran pertama. Yun Qingyan tak dapat menahan diri untuk bertanya, dengan kekecewaan yang tak tersamar di matanya, apakah kau benar-benar yakin hanya ingin aku mengalahkanmu seperti ini? Nak, masih terlalu dini untuk sombong sekarang. Belum terlambat untuk sombong setelah kau mengalahkanku langsung. Ngomong-ngomong, jangan menangis lagi nanti. Kau sudah sangat mengecewakanku, jadi aku pasti akan menghajarmu habis-habisan. Pria parubaya itu mencibir pada Yun Qingyan. Baiklah, nak, kau boleh bertindak sekarang. Kalau tidak, begitu aku bertindak, kau mungkin akan. Bajingan kecil, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Pria parubaya itu awalnya ingin Yun Qingyan mengambil langkah pertama, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, Yun Qingyan benar-benar bergerak. Hanya dalam satu pertukaran pukulan, dia sudah mendaratkan pukulan kait padanya. Dengan suara, bang, tubuh lelaki parubaya itu terangkat dari tanah, dan terbanting ke tanah beberapa meter jauhnya. Puff! Mulut pria parubaya itu penuh darah. Ia langsung meludahkannya, dan tanpa diduga, sebuah gigi depan ikut keluar. Ah, dasar bajingan kecil, kau bukan saja menyerangku secara diam-diam, tapi kau bahkan juga merontokkan salah satu gigi depanku. Pria parubaya itu begitu marah hingga dia berteriak, segera menyerang dengan kedua tangan dan telapak tangan, disertai puluhan serangan ki, semuanya menyapu ke arah Yun Qingyan. Bajingan kecil, aku akan mencabut semua gigimu. Mari kita lihat apakah kau berani menyerang orang secara diam-diam tanpa pandang bulu lagi. Tidak, itu belum cukup. Aku juga akan menanggalkan semua pakaianmu dan membuatmu berlari telanjang di sekitar kota Aurora. Tidak, 3 kali. Kalau ada orang lain yang berani mengancam Yun Qingyan seperti ini, kemungkinan besar mereka akan mati dalam 1 kali serangan. Namun justru karena pria parubaya itu mengucapkan kata-kata ini tanpa niat membunuh, hanya pertarungan kehendak. Yun Qingyan tidak sanggup menyerang dengan kejam. Seketika, Yun Qingyan menggunakan teknik gerakan 100 perubahan monyet roh, dan dengan kecepatan luar biasa, dia langsung menyapu ke belakang pria parubaya itu. Lalu, dia menendang paha pria parubaya itu. Rasa sakit dan benturan yang hebat langsung menyebabkan lelaki parubaya itu kehilangan keseimbangan, dan dengan suara keras, ia jatuh tertelungkup, tampak sangat acak-acakan. Akan tetapi, kendati adegan itu menggelikan, tak seorang pun yang hadir tertawa.
Yang ada hanyalah keheningan. Jika gerakan pertama Yun Qingyan, yang membuat pria parubaya itu terpental, memiliki unsur serangan diam-diam, maka sekarang, dia benar-benar telah mengalahkan pria parubaya itu dengan keterampilan sejati. Terlebih lagi, Yun Qingyan menang dengan sangat mudah. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai pembunuhan instan. Dengan kekuatan sebesar ini, kau masih ingin merontokkan semua gigiku. Yun Qingyan berjalan ke arah pria parubaya yang terbaring di tanah sambil tersenyum, dan kau ingin membuatku berlari telanjang mengelilingi kota Aurora 3 kali. Meskipun pria parubaya itu tidak punya niat membunuh, dia tetap mengancamnya, dan sebagai kaisar abadi, dia tidak bisa menoleransi ancaman seperti itu. Sebelum lelaki parubaya itu sempat bereaksi, Yun Qingyan tiba-tiba melancarkan gerakan, mencabik dan mencabik-cabik. Dalam waktu kurang dari sekejap, ia telah menanggalkan semua pakaian lelaki parubaya itu, hanya menyisakan pakaian dalamnya. Pahlawan muda, tolong berhenti. Pahlawan muda, tolong tunjukkan belas kasihan. Pahlawan muda, guruku hanya bercanda denganmu, tolong tunjukkan belas kasihan. Pahlawan muda, babak pertama ujianmu telah kau lalui, ayo kita lanjutkan ke babak kedua segera. Beberapa pria parubaya lainnya langsung berteriak gugup. Kalau celana dalamnya saja dilepas, maka, guruku, tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi seumur hidupnya. Bab 75, Kejeniusan yang tak tertandingi. Pada akhirnya, Yun Qingyan masih meninggalkan, guruku, dengan sepasang pakaian dalam. Selain karena dia dan, guruku, akan sering bertemu di masa mendatang, itu juga karena, guruku, telah menghabiskan 100.000 tael perak untuk membeli celana dalam yang dikenakannya. Bajingan kecil, kau harus lulus ujian putaran kedua, jika saatnya tiba, jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengambil nama keluargamu. Pria parubaya, guruku, melotot ke arah Yun Qingyan sambil menggertakkan giginya. Tentu saja, omongan sampah adalah satu hal, tetapi hatinya adalah hal lain, di dalam hatinya, dia merasakan rasa penghargaan atas bakat Yun Qingyan. Dengan kultivasi alam bintang tingkat ke-9, langsung menghancurkan kultivasi alam bulan tingkat pertama miliknya, ini sudah bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Terlebih lagi, dia pastinya lebih dari sekedar seorang yang mutlak satu, bahkan sangat mungkin seorang jenius yang mutlak dua. Perlu disebutkan, yang disebut jenius tak tertandingi mengacu pada seorang jenius yang memiliki kemampuan untuk menantang lawan di luar ranah kultivasinya sendiri. Mereka dikategorikan sebagai jenius mutlak tunggal, jenius mutlak ganda, jenius mutlak 3, hingga jenius mutlak 9. Misalnya, Yun Qingyan, yang baru saja mengalahkan, guruku, yang telah menekan kultivasinya ke alam bulan tingkat pertama, dengan kultivasi alam bintang tingkat ke-9, setidaknya merupakan seorang jenius mutlak tunggal. Para jenius yang tak tertandingi sangatlah langka, baik di benua Tianxing maupun di dunia abadi, lagi pula, setiap absolute mewakili mengalahkan musuh di luar wilayahnya sendiri. Salah satu alasan mengapa kelas jenius disebut kelas monster adalah karena kehadiran para jenius yang tak tertandingi. Di kelas jenius, semua orang adalah jenius yang tak tertandingi. Akan tetapi, kebanyakan jenius tak tertandingi di kelas jenius adalah satu mutlak, sedangkan dua mutlak dan di atasnya sangat langka, bahkan tidak ada satu pun jenius 3 mutlak. Dipimpin oleh 5 pengawas, Yun Qingyan tiba di ruang rahasia yang tersegel. Di tengah-tengah ruang rahasia itu, ada sebuah bola kristal seukuran kepala manusia, bening seperti kristal, dan senantiasa memancarkan cahaya cemerlang bagai mutiara yang bersinar di malam hari. Ini adalah King's Orb, harta karun eksotis yang langka. Meskipun tidak memiliki kekuatan ofensif, ia memiliki kemampuan yang sangat istimewa, ia dapat mengukur potensi seseorang. Guruku, yang menggertakkan giginya pada Yun Qingyan, memperkenalkannya kepadanya. Sambil berbicara, dia berjalan ke arah King's Orb, mengulurkan kedua tangannya, dan meletakkannya di atas orb tersebut. Seketika 6 lampu jingga muncul di King's Orb. Bola raja memiliki 4 jenis cahaya, merah, jingga, kuning, dan hijau. Setiap cahaya berhubungan dengan alam, alam bintang, alam bulan, alam matahari, dan alam bawaan yang legendaris, yang merupakan makhluk bawaan. Saat ini, bola raja memancarkan 6 cahaya jingga, menandakan bahwa kultivasiku berada di alam bulan tingkat ke-6. Tentu saja, menguji kultivasi seseorang hanyalah kemampuan paling dasar dari King's Orb. Aspek istimewanya terletak pada mengukur bakat seseorang. Begitu, guruku, selesai berbicara. 6 lampu pada King's Orb tiba-tiba bertambah menjadi 9, dan kemudian, berubah menjadi 1 lampu, tetapi warnanya berubah menjadi kuning. Secara perlahan, lampu kuning tunggal itu bertambah menjadi 5 lampu kuning, dan kemudian, semuanya menghilang. Apa kau melihatnya dengan jelas? Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh King's Orb, potensiku berada di alam matahari tingkat ke-5. Guruku, katanya sambil mengalihkan pandangannya ke Yun Qingyan, sekarang, letakkan tanganmu di bola raja.
Selama kau bisa membuat bola raja memancarkan cahaya kuning, entah itu 1 atau 9 cahaya, kau akan lulus ujian putaran kedua dan menjadi murid kelas jenius, salah satu kelas teratas di Akademi Langit Berbintang. Setelah mendengar ini, Yun Qingyan akhirnya mengerti mengapa bahkan guru-guru kelas jenius mengeluh tentang persyaratan penerimaan kelas jenius yang keras bahkan tidak biasa. Pertama, mereka yang dapat lulus ujian putaran pertama setidaknya sudah merupakan orang-orang jenius yang tak tertandingi. Putaran kedua ujian mengharuskan pemilihan individu yang memiliki potensi sekurang-kurangnya alam matahari dari antara para jenius yang tiada taraf. Sejujurnya, mereka yang bisa lulus ujian putaran pertama sudah sangat langka, dan orang-orang dengan potensi alam matahari juga sangat langka. Untuk memilih yang langka dari yang langka, kelangkaannya sudah jelas. Untuk menggunakan analogi kasar, ada seorang janda kaya yang ingin mempertahankan seorang pemuda tampan, dan lebih dari itu, dia mensyaratkan pemuda tampan tersebut harus perawan. Pertama, pria muda yang tampan itu sendiri merupakan jenis yang langka. Dari sejuta pria muda, mereka yang benar-benar dapat dianggap tampan, mungkin jumlahnya bahkan tidak 100. Dan di antara 100 orang itu, mereka yang bersedia dipertahankan, mungkin jumlahnya bahkan tidak sampai 10. Dan di antara ke-10 orang itu, 1 orang haruslah seorang perawan. Dengan penyaringan berlapis seperti itu, sang janda bisa saja meninggal karena usia tua tanpa pernah menemukan pria simpanan yang sesuai dengan persyaratannya. Mekanisme penyaringan kelas jenius serupa dengan ini. Oleh karena itu, tahun ini, kelas jenius telah merekrut selama 10 hari, dan bukan hanya mereka tidak menerima seorang pun, tetapi bahkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam ujian masuk mereka, termasuk Yun Qingyan, hanya berjumlah 18 orang. Bagaimana jika potensi pengujinya melebihi alam bawaan? Yun Qingyan tak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini, Guru Hu, sejenak bingung bagaimana menjawab. Setelah jeda yang lama, ia merenung, seseorang yang potensinya melebihi makhluk bawaan, bahkan jika mereka benar-benar ada, kecil kemungkinan kita akan bertemu mereka secara kebetulan. Lagi pula, Akademi Langit Berbintang, belum pernah melihat makhluk bawaan selama lebih dari 500 tahun. Tidak, seharusnya kukatakan seluruh dinasti Tianyuan belum pernah melihat makhluk bawaan selama lebih dari 500 tahun. Setelah mendengarkan, Yun Qingyan melangkah maju dan berjalan menuju King's Orb. Ia perlahan mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas bola itu. Seketika, energi aneh muncul dari bola itu dan memasuki tubuhnya melalui tangannya. Setelah sekitar setengah waktu, bola raja menyala dengan 9 lampu merah. Seperti yang diharapkan, alam bintang tingkat ke-9, Guru Hu, dan 5 orang lainnya, sedikit kekecewaan terpancar di mata mereka. Merah melambangkan alam bintang, dan 9 lampu merah menandakan alam bintang tingkat ke-9. 18 tahun, hanya kultivasi tingkat ke-9 alam bintang, dalam kehidupan ini, pencapaiannya akan terbatas. Dalam keadaan normal, bagi seseorang yang hanya mencapai alam bintang tingkat ke-9 di usia 18 tahun, akan sangat sulit untuk mencapai alam bulan tingkat ke-5 dalam hidupnya. Sungguh disayangkan bagi seorang jenius yang tak tertandingi, dan bahkan mungkin seorang jenius 2 absolut, memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh di luar wilayahnya, tetapi tidak memiliki bakat kultivasi. Guru Hu, dan yang lainnya dipenuhi dengan kekecewaan dan penyesalan. Pada saat ini, lampu di King's Orb sudah mulai berubah. Pertama, ia berubah menjadi 1 cahaya, namun warnanya jingga, lalu, ia meningkat dengan sangat cepat. 2, 3, 4, 5, rasanya tak mau berhenti, wus. Wus, wus. Seketika bertambah menjadi 9. Tiba-tiba, 9 lampu oranye berubah menjadi 1 lampu kuning. Kuning, itu kuning. Hahaha, dia potensinya adalah alam matahari, yang berarti kita akhirnya merekrut seorang siswa. Bab 76, itu legenda, itu mitos. Guru Hu, dan yang lainnya langsung menjadi sangat bersemangat, dan tatapan mereka ke arah Yun Qingyan berubah total. Jika beberapa saat yang lalu mereka hanya mengagumi Yun Qingyan, sekarang mereka benar-benar menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Lihat, lampu kuning menyala lagi. Seseorang tiba-tiba berteriak kaget, melihat cahaya kuning sekali lagi melonjak dengan cepat. Sebentar lagi, cahaya kuning melonjak dari 1 ke 6 helai. 6 helai cahaya kuning, potensi Yun Qingyan sama dengan Guru Hu. Hahaha, meskipun potensinya sama dengan Guru Hu, Yun Qingyan adalah jenius yang tak tertandingi. Dalam hal kekuatan tempur, Guru Hu bahkan tidak bisa menyamai Yun Qingyan. 18 tahun, alam bintang lapisan ke-9, kukira dia sampah, aku tidak menyangka dia ternyata jenius tersembunyi. Ah, lihat, bola raja tampaknya masih terbit. Tepat saat mereka berlima berbisik, King's Orb melonjak lagi. Desir, desir, desir. Dalam 3 semburan berturut-turut, 6 helai cahaya kuning langsung meningkat menjadi 9. Ruang rahasia itu langsung menjadi sunyi.
Guru Hu, dan kelima orang lainnya menatap tajam ke arah Yun Qingyan, 9 helai cahaya kuning, potensi ini sudah melampaui salah satu dari kelima orang tersebut. Raja, bola raja tampaknya belum berhenti. Kalian bilang, potensi Yun Qingyan, mungkinkah? Alam bawaan, seorang pria parubaya di sebelah, Guru Hu, yang berbicara. Suaranya tergagap, dan terutama saat dia mengucapkan kata-kata, alam bawaan, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Termasuk Akademi Langit Berbintang kita, seluruh dinasti Tianyuan belum pernah melihat makhluk bawaan selama 500 tahun. Jika potensi Yun Qingyan benar-benar makhluk bawaan, kali ini, kita mungkin akan menang besar. Belum lagi hadiah berlimpah yang pasti akan diberikan Akademi kepada kita juga akan menjalin koneksi dengan makhluk bawaan di masa depan karena ujian masuk ini. Namun, seseorang menepis gagasan itu, tidakkah kau terlalu banyak berpikir? Yun Qingyan sudah merupakan keajaiban memiliki potensi alam yang lapisan ke-9. Kau masih ingin dia memiliki potensi alam bawaan. Sebelum orang itu selesai berbicara, 9 helai cahaya kuning itu tiba-tiba, dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi 1 helai cahaya, hanya saja, cahaya ini berwarna hijau. Lampu merah berhubungan dengan alam bintang. Cahaya jingga berhubungan dengan alam bulan. Cahaya kuning berhubungan dengan alam yang. Lampu hijau, berhubungan dengan alam bawaan. Kali ini kelima orang itu benar-benar tercengang, terutama orang yang baru saja menuangkan air dingin, yang begitu terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke lantai. Makhluk bawaan. Potensi Yun Qingyan adalah potensi makhluk bawaan. Kalau saja mereka masih bisa berpikiran jernih saat ini, mereka pasti akan menarik kegirangan dan bahkan meneteskan air mata kegembiraan. Bagaimanapun, ini berarti mereka akan menerima hadiah dari Akademi, hadiah yang melampaui imajinasi mereka. Namun, pada saat ini, yang mereka rasakan hanyalah ketidakpercayaan. Anda harus tahu, ini adalah makhluk bawaan. Makhluk bawaan yang tidak muncul di seluruh dinasti Tianyuan selama 500 tahun. Sekarang, satu di antaranya benar-benar muncul tepat di depan mata mereka. Desir. Tepat saat itu, cahaya King's Orb menyambar lagi. Sebuah lampu hijau tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. 2, 3, 4, 5. Kali ini, tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Tidak sedikit pun. Ia terus melonjak di bawah tatapan tertegun, Guru Hu, dan 5 orang lainnya. Seolah tidak butuh waktu, ia telah melonjak ke 9 lampu hijau. 9 lampu hijau, ini sudah merupakan potensi alam bawaan lapisan ke-9. Guru Hu, dan kelima orang lainnya merasakan jantung mereka hendak melompat keluar dari dada, berdebar, berdetak kencang seperti genderang. Apakah lonjakan ini akhirnya akan berakhir? Jika ini tidak segera berakhir, jantungku akan meledak. Benarkah? Aku lebih baik tidak menerima penghargaan dari Akademi daripada diuji ketahanan mentalku seperti ini. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak bisa membayangkan King's Orb bersinar hijau, dan bersinar 9 kali sekaligus. 9. Itu lapisan ke-9 alam bawaan. Setelah sekitar setengah menit, melihat King's Orb akhirnya berhenti melonjak, mereka berlima menunjukkan ekspresi lega. Potensi yang kuat adalah hal yang baik, tetapi jika terlalu kuat, belum tentu itu hal yang baik. Lagi pula, pertimbangan pertama mereka adalah, apakah hati mereka sanggup mengatasinya. Tunggu sebentar, tangan Yun Qingyan tampaknya masih memegang bola raja. Ya Tuhan, mungkinkah, ujiannya belum selesai. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, 9 lampu hijau di King's Orb tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap yang sangat singkat, lampu lain menyala. Tepat pada saat ini, sebelum mereka dapat melihat dengan jelas warna cahaya ini, suara, retak, terdengar dari King's Orb. Bola raja itu memiliki banyak sekali retakan yang muncul di atasnya. Tiba-tiba, bang, bola raja yang retak itu langsung meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2, 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 hening total, kelimanya terdiam. Yang sunyi bukan hanya suara mereka, tetapi juga nafas mereka, detak jantung mereka, dan bahkan pikiran mereka. Mereka hanya berdiri di sana, tercengang. Seperti patung kayu, berdiri di tanah, tidak bergerak. Apakah potensi alam bawaan dilebih-lebihkan? Berlebihan. Lagi pula, dinasti Tianyuan tidak pernah melihat alam bawaan selama 500 tahun. Apakah potensi alam bawaan lapisan ke-9 dilebih-lebihkan? Berlebihan. Dan itu sangat dibesar-besarkan. Bahkan alam bawaan lapisan pertama belum muncul dalam 500 tahun, apalagi alam bawaan lapisan ke-9. Jadi, apakah potensi di luar alam bawaan, potensi yang secara langsung menyebabkan King's Orb meledak, dilebih-lebihkan?
Tidak berlebihan, sungguh tidak berlebihan, karena hal ini sudah di luar jangkauan pemahaman mereka. Bagi mereka, ini bukan lagi soal dibesar-besarkan atau tidak, tetapi lebih kepada kisah 1001 malam yang langsung. Apa itu 1001 malam? Itu legenda, itu mitos. Karena ini hanyalah legenda dan mitos, artinya, ini seharusnya tidak ada dalam kenyataan. Mudah sekali rusaknya. Yun Qingyan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa, sungguh membosankan. Tidak seorang pun tahu bahwa selama ujian tadi, dia telah menggunakan akal ilahinya untuk sengaja menekan potensinya. Akan tetapi, bahkan jika dia menekan potensinya hingga kurang dari 1/10.000 dari level normalnya, hal itu tetap menyebabkan King's Orb meledak. Yun Qingyan menoleh ke arah Guru Hu dan 5 orang lainnya, lalu berkata, "Tuan-tuan, kenapa kalian masih berdiri di sana tercengang? Bukankah seharusnya kita umumkan hasil putaran kedua sekarang?" Bab 77, bergiliran memberi petunjuk. Yun Qingyan menoleh ke arah 5 sosok Guru Hu, dan berkata, "Tuan-tuan, kenapa kalian masih berdiri tercengang di sana? Bukankah sudah waktunya mengumumkan hasil putaran kedua?" Dia berhenti sejenak, lalu Yun Qingyan menambahkan, "Aku seharusnya lulus ujian putaran kedua, kan? Tentu saja, jika orang sepertimu saja tidak bisa lulus ujian, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lulus ujian putaran kedua. Tapi, kau harus menunggu kami. Kita harus tenang. Aku merasa jantungku tak sanggup lagi, seperti mau meledak. Aku harus tenang." Guru Hu, dan kelima orang lainnya semuanya berbicara tidak jelas. Hasil tes Yun Qingyan benar-benar melampaui imajinasi mereka. Makhluk bawaan sudah menjadi tokoh legendaris di dinasti Tianyuan, apalagi seseorang yang melampaui makhluk bawaan. Lebih dari 10 menit berlalu. Guru Hu, dan 5 orang lainnya perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, cara mereka memandang Yun Qingyan masih memancarkan kecemerlangan yang tak terbantahkan, seolah-olah mereka sedang melihat batu giok mentah yang tak tertandingi. "Hu Deseng, tatapan macam apa itu? Mungkinkah kau masih ingin menjadikan Yun Qingyan sebagai muridmu? Jangan bilang kau tidak mau, tapi kita hanya bisa bermimpi. Dengan kultivasi kita, bagaimana mungkin kita memenuhi syarat untuk menjadikan Yun Qingyan sebagai murid? Lupakan kami, di seluruh Akademi Langit Berbintang, mungkin hanya dekan, yang hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadikan Yun Qingyan sebagai murid. Hehe, kita tidak perlu berkecil hati. Meskipun kita tidak memenuhi syarat untuk menjadikan Yun Qingyan sebagai murid, dia belum sepenuhnya berkembang. Selama kita memberinya beberapa petunjuk sekarang, kita masih bisa berbangga di masa depan, bahwa kita telah membimbing Yun Qingyan dalam kultivasinya." "Hahaha, ide yang bagus. Guru Hu, Anda bertanggung jawab atas putaran pertama ujian Yun Qingyan, jadi sekarang, izinkan saya menjadi yang pertama membimbingnya," kata salah satu pria parubaya, lalu langsung terbang dan melesat di depan Yun Qingyan. "Qingyan, metode kultivasi apa yang kamu latih? Tunjukkan di depanku sekarang, dan aku akan menunjukkan kekurangannya secara langsung." Pria parubaya itu menatap Yun Qingyan dengan ramah, bahkan mengubah sapaannya menjadi "Qingyan" yang penuh kasih sayang. Petik 2. Yun Qingyan tidak berbicara, tetapi malah menatap ke arah lawan bicaranya seolah-olah dia sedang menatap orang idiot. Lalu, ia berkata, "Kalau tidak salah, kau menderita cedera serius lebih dari 10 tahun yang lalu, kan? Cedera itu hampir membahayakan laut rohmu. Namun, meskipun laut rohmu tidak rusak saat itu, sekarang, setiap kali kau bertarung sekuat tenaga, laut rohmu masih merasakan sakit yang tajam, seperti digigit 10.000 semut. Sebenarnya, laut rohmu sudah terluka saat itu, hanya saja cederanya khusus, jadi tidak langsung terlihat." Semakin banyak Yun Qingyan berbicara, semakin terkejut pula pihak lainnya. Bagaimana kau tahu?" Pria parubaya, yang awalnya bermaksud membimbing Yun Qingyan, bertanya dengan kaget. "Kau tak perlu tahu bagaimana aku tahu. Aku hanya akan bertanya satu hal, apa kau ingin sembuh?" balas Yun Qingyan. Kau bisa menyembuhkannya." Mata pria parubaya itu berbinar penuh urgensi. "Tentu saja." Yun Qingyan menatap pihak lain dengan ekspresi aneh, "Hanya saja, mengapa aku harus membantumu?" Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Selama kamu bisa menyembuhkan penyakit tersembunyi di laut rohku, kondisinya, kamu bisa menyebutkannya." "Kondisi apa yang bisa ku sebutkan? Kalau aku suruh kamu menggorok lehermu dan bunuh diri, apa kamu mau menggorok lehermu dan bunuh diri?" Melihat ekspresi pihak lain yang tiba-tiba berubah buruk, Yun Qingyan tak kuasa menahan tawa, "Hahaha, aku cuma bercanda. Kamu cuma perlu berjanji untuk melakukan satu hal untukku nanti. Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun yang bertentangan dengan prinsipmu sendiri." "Satu hal, bagus. Selama masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukannya untukmu." Pria parubaya itu merenung. "Diamlah, apapun yang kulakukan padamu, jangan gunakan kekuatan spiritualmu untuk melawan," kata Yun Qingyan segera setelah pihak lain setuju.
Seketika, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangan yang kuat. Dah, dah, dah. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, Yun Qingyan secara berturut-turut memukul pria parubaya itu sebanyak 7 kali. Ini adalah titik akupuntur Tianqi milik pria parubaya itu, titik akupuntur Yukuan, titik akupuntur Tiansui, titik akupuntur Baiyu, dan 7 titik akupuntur lainnya. Dengan sekali hisapan, lelaki parubaya itu meludahkan semangkuk besar darah hitam yang menggumpal. Dan ketika gumpalan darah hitam itu jatuh ke tanah, asap putih mengepul darinya. Yun Qingyan berkata, setelah kau terluka saat itu, darah yang menggumpal memasuki laut rohmu. Setelah bertahun-tahun diberi nutrisi kekuatan spiritual, darah itu perlahan-lahan berevolusi menjadi racun yang kuat. Kamu seharusnya bersyukur telah bertemu denganku, jika tidak, paling lama dalam 3 tahun, kamu tidak hanya akan kehilangan laut rohmu, tetapi kamu bahkan mungkin, kehilangan nyawamu. Setelah mendengar ini, sementara pria parubaya itu merasa beruntung, ia juga tidak dapat menahan rasa takut yang masih tersisa. Dia tahu bahwa kata-kata Yun Qingyan benar, setelah darah hitam menggumpal keluar dari tubuhnya, vitalitas dan semangatnya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan spiritual di laut rohnya juga tampaknya telah terbebas dari semacam pengekangan, tiba-tiba menjadi aktif. Sekarang, dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya kapan saja. Aku, Leng Jun, tak akan berkata apa-apa lagi. Mulai sekarang, kapanpun kau membutuhkanku, Leng Jun, aku takkan ragu sedikit pun, bahkan jika itu berarti melewati gunungan pisau atau lautan api. Pria parubaya itu, Leng Jun, menatap Yun Qingyan dengan ekspresi serius. Hahaha, aku tidak menyangka Qingyan tidak hanya memiliki potensi yang luar biasa, tetapi juga keterampilan medis yang luar biasa. Hanya dengan sekali pandang, dia melihat gejala Leng Jun, dan hanya dalam beberapa gerakan, dia menyembuhkan Leng Jun. Seorang pria setengah baya lainnya berjalan keluar. Kata-kata dan tindakannya sama seperti Leng Jun sebelumnya, dia sangat akrab, dan begitu dia membuka mulutnya, dia dengan penuh kasih sayang memanggil, Qingyan. Hanya berpikir keterampilan medisku luar biasa. Hanya itu saja wawasan yang kau miliki. Yun Qingyan menghela napas pelan dalam hatinya, lalu menatap pihak lain dengan jenaka, apakah kamu juga akan membimbingku? Memang, meskipun kamu memiliki potensi yang luar biasa dan keterampilan medis yang luar biasa, dalam hal kultivasi, kamu belum sepenuhnya berkembang, dan kamu masih kurang bimbingan guru yang baik, kata pria parubaya itu dengan bangga. Yun Qingyan mengabaikannya, memilih untuk tidak menghiraukannya, lalu mengalihkan pandangannya ke 3 pria parubaya lainnya, bagaimana dengan kalian bertiga? Apakah kalian juga ingin membimbingku? Memang, tentu saja, ya, ketiganya berbicara hampir bersamaan, salah satunya adalah, Guru Hu, yang celananya hampir ditarik ke bawah oleh Yun Qingyan selama putaran pertama ujian. Guru Hu, mengapa kita tidak mulai dengan Anda terlebih dahulu? Yun Qingyan menatap Guru Hu, dengan tatapan yang dalam, situasi Anda sangat sederhana. Selama sebulan terakhir, setiap kali hujan di malam hari, titik akupuntur Huizen Anda terasa terbakar dan nyeri hebat, seperti terbakar api. Memang, mata Guru Hu berkilat dengan cahaya yang tidak biasa, keterampilan medis Anda memang luar biasa. Keterampilan medis, baiklah, sebut saja keterampilan medis. Namun, kondisimu bukanlah penyakit, melainkan masalah yang muncul selama kultivasimu. Apakah kamu menelan ramuan spiritual berusia 500 tahun sekitar sebulan yang lalu? Yun Qingyan menatap Guru Hu, dan bertanya. Bab 78, tamparan wajah dimulai. Kamu bahkan bisa tahu itu. Guru Hu terkejut kali ini. Jika Yun Qingyan hanya melihat gejalanya, itu masih bisa dijelaskan oleh keterampilan medisnya yang luar biasa. Namun ketika Yun Qingyan tahu bahwa dia telah menelan sebuah obat spiritual, dan lebih spesifik lagi, obat itu berusia 500 tahun, dan juga waktu tepatnya dia meminumnya, dia tak dapat menahan rasa terkejutnya. Karena ini, berada di luar jangkauan keterampilan medis. Hehe, sesulit itukah untuk mengatakannya? Yun Qingyan terkekeh acuh tak acuh, lalu berjalan mendekati Guru Hu. Aku juga punya cara untuk menyelesaikan masalahmu, dengan syarat yang sama seperti Leng Jun, kau harus melakukan satu hal untukku saat aku membutuhkannya. Asalkan kamu bisa membantuku menyelesaikan masalah ini, apalagi satu hal, aku akan setuju dengan 10 hal. Guru Hu berkata tanpa berpikir. Dalam sebulan terakhir, telah terjadi 7 malam hujan. Selama 7 malam yang hujan itu, rasa sakit yang membakar dari titik akupuntur Huihainya telah menyiksanya sampai-sampai ia ingin mati saja, ia bahkan merasa ingin membenturkan kepalanya ke sesuatu untuk mengakhiri semuanya. 10 hal tidak perlu, satu saja sudah cukup. Dan seperti Leng Jun, aku tidak akan memintamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsipmu sendiri. Saat suara Yun Qingyan jatuh, telapak tangannya yang dipenuhi kekuatan spiritual telah mendarat di Guru Hu. Bang, bang, bang. Kali ini, Yun Qingyan menamparkan Guru Hu 17 kali.
Setelah menarik tangannya, sosok Yun Qingyan melompat mundur lebih dari 20 meter. Hampir pada saat yang sama, dengan bunyi, "Puff," Guru Hu mengeluarkan kentut yang sangat keras dan berbau busuk. "Bau banget, Guru Hu, kentutmu ini sangat mematikan, bagaimana bisa begitu bau?" "Sialan, Guru Hu, kamu bahkan tidak buang air besar, kan? Kalau ini di tempat yang tidak berventilasi, orang-orang pasti akan mati lemas." Mendengar keluhan orang lain, Guru Hu tampak malu. Belum lagi yang lain, bahkan dirinya sendiri hampir mati lemas karena bau yang memabukkan itu. Namun saat itu, dia seperti menemukan sesuatu, dan ekspresi malunya langsung tergantikan oleh keterkejutan yang luar biasa, Ki yang menghalangi titik akupuntur Hui Haiku bersih. "Ya, Yun Qingyan, yang berjarak 20 meter, mengangguk dan berkata, alasan aku menamparmu 17 kali adalah untuk membantumu mengeluarkan gas sisa dari titik akupuntur Hui Haimu. Obat-obatan spiritual yang berusia lebih dari 100 tahun akan menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit energi spiritual. Obat spiritual berusia 500 tahun mengandung energi spiritual yang bahkan lebih kaya. Jika ditelan mentah-mentah, tubuh fisik akan kesulitan menyerap semuanya. Yang terkumpul di titik akupuntur Hui Hai Anda justru energi spiritual yang tidak dapat diserap oleh tubuh fisik. Dan seiring waktu, energi spiritual ini perlahan akan berubah menjadi racun yang kuat. Pada titik itu, paling banter, Anda akan lumpuh, dan paling buruk, Anda akan mati mendadak." Setelah Yun Qingyan selesai menjelaskan konsekuensinya, Guru Hu tak kuasa menahan keringat dingin. Pada saat yang sama, keterkejutan yang kuat melintas di matanya saat dia menatap Yun Qingyan. Sekarang, dia tidak akan lagi dengan bodohnya berpikir bahwa Yun Qingyan hanya sekadar sangat terampil dalam bidang pengobatan. Potensi tak terbatas, kemampuan medis yang luar biasa, dan banyak sekali trik tersembunyi. "Yun Qingyan, Yun Qingyan, aku benar-benar ingin membimbingmu lebih dan lebih lagi." Pria parubaya yang diabaikan Yun Qingyan itu berbicara lagi. "Tapi aku tidak ingin dibimbing olehmu." Yun Qingyan bahkan tidak meliriknya, tatapannya beralih ke dua pria parubaya yang tersisa. "Kalian berdua juga punya masalah. Aku bisa menunjukkannya padamu dan memberitahu cara menyelesaikannya. Syaratnya juga, kalian harus melakukan satu hal untukku saat aku membutuhkannya." 5 menit kemudian, Yun Qingyan menunjukkan masalah pada masing-masing dari mereka. Akan tetapi, dia terlalu malas untuk mengambil tindakan sendiri lagi, hanya memberitahu mereka solusinya dan membiarkan mereka menanganinya sendiri. Setelah itu, Yun Qingyan berkata, "Sekarang, haruskah kita bicara tentang topik utamanya? Aku sudah lulus ujian putaran pertama dan kedua. Apakah aku sekarang dianggap sebagai siswa kelas jenius Akademi Langit Berbintang?" "Ya, tentu saja. Kami akan membawamu ke kelas jenius sekarang juga." "Baiklah, sebelum itu, izinkan kami memberitahu kalian apa itu kelas jenius, dan apa posisinya di Akademi Langit Berbintang." Keempat orang yang dibimbing Yun Qingyan mulai menjelaskan kelas jenius kepadanya. Kelas jenius memiliki total 69 siswa, lebih dari 90% di antaranya merupakan jenius tingkat pertama, 10% sisanya merupakan jenius tingkat kedua. Dari segi usia, kecuali Yun Qingyan, beberapa yang termuda semuanya berusia di atas 20 tahun. Dalam hal kultivasi, kecuali Yun Qingyan, yang terlemah semuanya telah memasuki alam bulan. Setiap siswa di kelas jenius menerima pengembangan terfokus dari akademi, dan sumber daya yang dikonsumsi lebih dari 10 kali lipat siswa biasa. Selanjutnya, kelas jenius mengadakan kompetisi seni bela diri setiap 2 bulan. Mereka yang berada di peringkat 3 teratas akan mendapat kesempatan untuk berkultivasi di Gua Api Teratai. Butuh waktu lebih dari 20 menit. Mereka hanya memberikan pengenalan umum tentang kelas jenius, ya betul, hanya umum. Keberadaan kelas jenius terlalu istimewa, baik itu kompetisi atau keuntungan yang dinikmati, ada aturan yang sangat rinci, jika semuanya dijelaskan, 20 menit tidak akan cukup. Oh, ngomong-ngomong, kita perlu memperkenalkan Gua Api Teratai secara khusus. Gua Api Teratai adalah tempat suci untuk berkultivasi, yang selalu diselimuti suhu tinggi. Namun, selama seseorang berkultivasi di dalamnya, kecepatan kultivasinya akan 10 kali lebih cepat dari biasanya. Terlebih lagi, ketika berkultivasi di Gua Api Teratai, seseorang tidak akan menemui hambatan kultivasi apapun. Di dalam akademi, banyak guru atau siswa, setelah menemui hambatan, sering kali menghabiskan harga yang sangat mahal untuk ditukar dengan kesempatan memasuki Gua Api Teratai dan menerobos hambatan tersebut. Setelah mendengar pengenalan tentang Gua Api Teratai, Yun Qingyan merasakan kejutan yang luar biasa di hatinya. Ia memikirkan sesuatu, wujud asli api teratai biru bumi. "Di mana letak Gua Api Teratai?" tanya Yun Qingyan. Di bagian terdalam akademi, pintu masuknya dijaga oleh wakil dekan di tahap ke-9 alam bulan, seseorang segera menjawab. "Sepertinya memaksa masuk tidak akan berhasil," gumam Yun Qingyan dalam hati. Seorang ahli tahap ke-9 alam bulan adalah lawan yang sangat merepotkan baginya saat ini.
Yun Qingyan, apakah kamu yakin tidak membutuhkan bimbinganku? Pria parubaya yang diabaikan Yun Qingyan berbicara lagi. Yun Qingyan mengerutkan kening. Dia sudah mengabaikan pihak lain 2 kali, dan dia tidak menyangka pihak lain begitu tidak peka. Dia langsung berkata dengan dingin, membimbingku. Apakah kamu memenuhi syarat? Hahaha, di masa depan, aku mungkin tidak memiliki kualifikasi ini, tapi sekarang, kamu belum dewasa. Pria parubaya yang diabaikan itu tertawa terbahak-bahak, lalu berhenti sejenak dan berkata, jika kamu memang tidak menginginkan bimbinganku, itu bukan hal yang mustahil, asalkan kamu bisa menunjukkan satu masalah kepadaku. Keracunan, kultivasi yang salah, apapun boleh, asalkan kamu bisa menunjukkannya. Pria parubaya itu tampak percaya diri. Selama 2 tahun terakhir, ia belum mengonsumsi harta alam apapun selain pil obat. Dalam dekade terakhir, dia tidak pernah mengalami satupun cedera serius. Dalam hal kultivasi, dia tidak pernah mengalami satupun kecelakaan. Oleh karena itu, dia yakin bahwa Yun Qingyan pasti tidak akan menemukan masalah apapun pada tubuhnya, karena tubuhnya tidak memiliki masalah sama sekali. Namun tak lama kemudian, ekspresi wajahnya berubah, karena reaksi Yun Qingyan benar-benar berbeda dengan apa yang ia duga. Bab 79, Dao Agung itu sederhana. Yun Qingyan tidak menunjukkan masalah apapun kepada pria parubaya itu, melainkan mengumpat, sampah macam apa kau ini, sampai-sampai aku harus menunjukkan masalahmu. Melihatmu, usiamu setidaknya akhir 40-an, hampir 50, dan baru mencapai tingkat kultivasi alam bulan tingkat 6. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau berani terus-menerus meminta bimbinganku. Sebaiknya kau pergi ke toilet dan bercermin dulu sebelum mempertimbangkan apakah kau layak membimbing orang lain. Perkataan Yun Qingyan langsung membuat pria parubaya itu tercengang. Sebelum sempat pulih, Yun Qingyan melanjutkan, sejujurnya, jika aku jadi kamu, di alam bulan tingkat ke-6 di usia akhir 40-an, aku tidak akan pernah tanpa malu-malu mencoba membimbing orang lain dalam kultivasi. Itu bukan hanya tidak tahu malu, tapi juga menyesatkan dan merugikan orang lain. Yun Qingyan masih punya satu hal lagi yang tidak dikatakannya, jika pria parubaya itu tidak memperlihatkan rasa permusuhan dan hanya berusaha membimbingnya karena kesombongan, dia tidak akan sekadar mengutuknya, dia akan langsung membunuhnya. Saat masih di alam bintang Orde ke-8, Yun Qingyan mampu menggunakan sarung pedang pembunuh langit untuk membunuh Hei Yunli, yang berada di alam bulan Orde ke-6. Kini setelah ia mencapai alam bintang Orde ke-9, seorang kultivator alam bulan Orde ke-6 tak lebih dari seekor ayam atau anjing di hadapannya, tak layak disebut. Ekspresi pria parubaya itu berubah berulang kali. Awalnya malu dan marah, lalu terlintas dalam benaknya untuk menyerang, tapi akhirnya, yang tersisa hanya rasa malu. Kalau saja orang lain yang mengutuknya seperti ini, dia pasti akan langsung menyerang untuk memberi pelajaran, atau bahkan membunuh mereka. Namun Yun Qingyan berbeda. Potensi yang ditunjukkan Yun Qingyan saja sudah cukup bagi seluruh Akademi Langit Berbintang untuk melindunginya seperti harta nasional. Jika dia berani menyerang Yun Qingyan, Leng Jun, Guru Hu, dan yang lainnya tidak akan pernah tinggal diam. Lebih jauh lagi, kata-kata kutukan Yun Qingyan semuanya benar. Setidaknya, dari sudut pandang Yun Qingyan, semuanya benar. Potensinya bahkan melampaui makhluk yang hanya memiliki kemampuan bawaan. Dengan potensi seperti itu, apakah seorang Moon Realm Orde ke-6 seperti dia memenuhi syarat untuk membimbingnya? Belum lagi, di samping potensinya yang mengagumkan, Yun Qingyan juga menunjukkan keterampilan medis yang luar biasa, dan beberapa wawasan yang bahkan tidak dapat ia pahami. Maaf, aku lancang. Setelah hening sejenak, pria parubaya itu meminta maaf kepada Yun Qingyan. Jangan sampai ada waktu berikutnya. Yun Qingyan menatapnya, cahaya dingin melintas di matanya, dan berkata. Akhirnya, dia menambahkan, kamu tidak diracuni, dan tidak ada masalah dengan kultivasimu. Tapi kalau aku tidak salah, kamu sudah terjebak di alam bulan tingkat ke-6 setidaknya selama 7 tahun, kan? Kau bahkan bisa melihatnya. Kali ini, bukan hanya pria parubaya itu yang terkejut, tapi bahkan keempat orang di sampingnya melebarkan pupil mereka. Jika, beberapa saat yang lalu, mereka masih ragu apakah metode yang ditunjukkan Yun Qingyan adalah keterampilan medis, maka pada saat ini, tidak seorang pun akan cukup bodoh untuk berpikir bahwa metode yang ditunjukkan Yun Qingyan adalah keterampilan medis. Dapatkah keterampilan medis mengetahui bahwa seseorang telah terjebak di alam bulan Orde ke-6 selama 7 tahun? Jangan terlalu konyol dan absurd. Saya pernah secara tidak sengaja mendengar dekan berkata bahwa seorang kultivator dengan kultivasi yang mendalam dapat melihat masalah dalam kultivasi seorang seniman bela diri biasa secara sekilas dan mencerahkannya hanya dengan beberapa kata. Mencerahkan seseorang untuk menerobos hanya dengan beberapa kata. Bagaimana itu mungkin? Hehe, awalnya aku juga berpikir itu tidak mungkin, tapi sekarang, kita akan segera tahu apakah itu mungkin. Apa maksudmu? Apakah menurutmu Yun Qingyan adalah kultivator tingkat tinggi yang dibicarakan dekan?
Aku tidak mengatakan itu, tapi entah dia benar atau tidak, kita akan segera tahu hasilnya. Yun Qingyan mengabaikan Leng Jun, Guru Hu, dan yang lainnya yang berbisik-bisik, tatapannya tertuju pada pria paruh baya yang keterkejutannya belum hilang. Bukan tidak mungkin untuk membimbingmu menuju terobosan, tapi, harga yang harus kau bayar lebih besar, kau perlu melakukan 3 hal untukku. Aku sudah terjebak di alam bulan tingkat ke-6 selama 7 tahun, dan aku bahkan mempertimbangkan untuk membayar mahal agar bisa masuk ke gua api teratai untuk menerobos. Namun, biaya yang diperlukan untuk masuk ke gua api teratai itu sungguh di luar kemampuanku. Pria parubaya itu menghela napas, lalu sorot tekad muncul di matanya. Selama kau bisa mencerahkanku untuk sebuah terobosan, aku berjanji akan melakukan 3 hal untukmu. Melihat pihak lain setuju, Yun Qingyan langsung berkata, situasimu mirip dengan seorang tetua keluarga yang kubimbing lebih dari sebulan yang lalu. Kalian berdua terlalu mengejar kenyamanan fisik dan mental, yang pada gilirannya menghambat kultivasi seni bela diri kalian. Aku tidak tahu potensimu berdasarkan tes King Orb, tapi kalau kau terus begini, kemungkinan besar kau akan terjebak di alam bulan Orde ke-6 seumur hidupmu. Jalan kultivasi menekankan keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Orang-orang hanya tahu bahwa bekerja berlebihan dapat membahayakan, tetapi mereka tidak tahu bahwa bersantai secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan. Perkataan Yun Qingyan tidak hanya mencerahkan pria parubaya itu, tetapi bahkan mata Leng Jun, Guru Hu, dan yang lainnya pun berbinar. Kata-kata ini tampak dangkal, sederhana, dan bahkan sesuatu yang diketahui anak kecil. Namun ketika diterapkan pada seni bela diri, kata-kata ini sungguh merupakan kebenaran yang mendalam. Ajaran sejati hanya berupa satu kalimat, sedangkan ajaran palsu berjilid-jilid. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kata-kata Yun Qingyan merupakan perwujudan kesederhanaan Dao Agung. Terima kasih atas pelajarannya. Terima kasih atas pelajarannya. Kelima orang yang hadir membungkuk pada Yun Qingyan. Belajar tidak mengenal hierarki, yang mampu adalah guru. Saat ini, tatapan mereka ke arah Yun Qingyan bagaikan menatap mentor mereka yang paling dihormati. Berikutnya, di antara kelimanya, hanya Leng Jun dan Guru Hu yang menemani Yun Qingyan ke kelas jenius. 3 orang lainnya pergi di tengah jalan, tampak terburu-buru, seolah-olah mereka bergegas melapor kepada seseorang. Lingkungan kelas jenius berbeda dari apa yang dibayangkan Yun Qingyan, bukan gedung-gedung mewah, melainkan tanah kosong tak bertuan yang luasnya lebih dari 100.000 meter. Tanah tandus itu dikelilingi oleh sebuah danau. Qingyan, dengan kemampuanmu, kau pasti menyadari keanehan danau ini saat kau menyeberanginya, kan? Saat ketiganya turun dari perahu kayu, Leng Jun berbicara. Di bawah danau, ada lebih dari 100 binatang buas alam bulan yang tinggal di sana. Alasan mereka tidak menyerang perahu kayu itu karena di dasar danau, terdapat juga makhluk roh tingkat ke-9 alam bulan. Makhluk roh inilah yang menggunakan tekanannya untuk mengusir binatang buas yang mencoba menyerang perahu kayu itu, kata Yun Qingyan sambil menatap danau yang tenang. Kamu benar-benar tahu begitu banyak detail. Leng Jun dan Guru Hu sangat terkejut. Memang, di dasar danau, hiduplah seekor binatang roh Orde ke-9 alam bulan. Dan binatang roh ini tak lain adalah binatang roh kontrak milik Dindaren, ular jiwa es. Saat berbicara tentang ular jiwa es, Leng Jun dan Guru Hu tanpa sadar menunjukkan ketakutan di mata mereka. Binatang roh, bagaikan binatang buas, memiliki kekuatan tempur 1 tingkat lebih tinggi daripada seniman bela diri di alam yang sama. Kekuatan tempur makhluk roh tingkat ke-9 alam bulan sudah dapat menyaingi seniman bela diri manusia tingkat pertama alam yang. Dan ular jiwa es adalah eksistensi yang sangat mulia di antara makhluk roh dalam hal garis keturunan. Dalam hal kekuatan tempur murni, ular jiwa es tingkat ke-9 alam bulan mungkin tidak akan kalah melawan seniman bela diri manusia tingkat kedua alam yang. Pada saat ini, di bagian lain Akademi Langit Berbintang, 3 orang lainnya yang telah berpisah dengan Yun Qingyan sedang berlutut di bawah menara setinggi 18 lantai. Din, kami punya masalah mendesak yang harus dilaporkan. Kami telah merekrut seorang jenius tak tertandingi untuk kelas jenius, yang potensinya bahkan melampaui makhluk bawaan. Bab 80, buat Yun Qingyan mengosongkan pot kamar. Melampaui makhluk Xiantian. Mutiara Wangji hanya bisa mendeteksi potensi hingga alam Xiantian. Bagaimana kau bisa memastikan potensinya melampaui makhluk Xiantian? Suara tua namun lembut itu seakan muncul entah dari mana, dan seketika mencapai telinga 3 orang yang berlutut di depan pagoda. Mutiara Wangji meledak saat mendeteksi potensinya. Ketiganya menghadapi pemilik suara itu dengan rasa hormat yang mendalam, berbicara dengan terbata-bata dan dengan susah payah. Mereka membutuhkan waktu 10 menit penuh untuk menjelaskan segalanya tentang Yun Qingyan dari awal hingga akhir. Jadi sepertinya, Yun Qingyan ini benar-benar memiliki potensi yang melampaui makhluk Xiantian. Setelah beberapa lama, suara tua itu terdengar lagi. Hanya saja kali ini, ia tidak lagi bersifat halus.
Nada suaranya menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali, meskipun ia menahannya semaksimal mungkin. Beritahu Leng Jun dan Hu Deseng bahwa jangan sampai secuil pun informasi tentang Yun Qingyan bocor. Jika mereka tidak patuh, aku akan menghajar mereka secara pribadi. Lagi pula, aku sedang dalam tahap kritis kultivasi pengasinganku, tidak nyaman baginya untuk langsung menemuiku. Selama waktu ini, kau harus melindunginya secara diam-diam. Pada titik ini, suara tua itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bekerja berlebihan menyebabkan cedera, dan bermalas-malasan menyebabkan pembusukan, benarkah dia mengatakan itu? Ya, Din, kami mendengarnya dengan telinga kami sendiri. Ketiganya mengangguk hampir bersamaan. Dao Agung itu sederhana, Dao Agung memang sederhana. Saya telah menemukan peluang terobosan. Sebulan dari sekarang, bawa dia menemui saya. Di lantai atas pagoda yang tinggi, seorang lelaki tua dengan wajah muda dan rambut seperti bulu burung bangau tiba-tiba membuka matanya yang tajam. Di sekelilingnya, uap samar-samar mengepul, memberikan kesan ki abadi berputar di sekitar makhluk abadi. Kalau saja Yun Qingyan ada di sana, dia pasti langsung tahu bahwa kabut yang menyelimuti lelaki tua itu bukanlah ki abadi, melainkan energi spiritual di dalam tubuhnya yang bergelora dan terus meluap. Tempat latihan kelas jenius, dari luar, tampak seperti tanah tandus yang kasar dan tidak rata. Namun saat melangkah ke tanah tandus ini, seseorang akan menemukannya memiliki sesuatu yang mendalam. Di tanah tandus itu, sebatang pohon besar berdiri tegak, cabang-cabangnya dan daun-daunnya sangat lebat, memberikan keteduhan dari matahari dan tempat berlindung dari angin dan hujan. Pada saat ini, sekelompok orang, tepatnya 51 individu, semuanya sedang bercocok tanam di sekitar pohon besar itu. Tak jauh dari pohon itu, 10 tenda terhampar di udara terbuka. Tenda-tenda itu terbuat dari kulit binatang buas, macan tutul bermata ungu 3 kaki, yang tidak hanya sangat kuat sehingga sulit dirusak oleh pedang biasa, tetapi juga berfungsi sebagai penghangat di musim dingin dan penyejuk di musim panas. Di balik tenda-tenda itu terdapat deretan 5 rumah teras yang dibangun dari batu bunga meteorit. Di luar setiap ruangan berdiri seseorang yang berpakaian seperti kepala pelayan. Bangunan yang dibangun dari batu bunga meteorit, selain hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, juga dapat mengurangi kemungkinan seorang seniman bela diri menderita penyimpangan ki jika mereka tinggal di sana dalam jangka panjang. Di luar rumah teras terdapat 3 paviliun independen, yang memadukan kemewahan dengan keanggunan. Saat Yun Qingyan memandang ke arah paviliun independen, seorang pelayan muda yang cantik dengan perawakan anggun, berpakaian seperti pelayan, muncul dari salah satu paviliun. Pada saat ini, wajah gadis itu memerah, dan siapapun yang memiliki sedikit ketajaman dapat mengetahui apa yang baru saja dialaminya. Yun Qingyan juga memperhatikan bahwa banyak orang yang berkultivasi di sekitar pohon besar itu juga melihat ke arah gadis berwajah memerah itu, mata mereka semua berkilat keserakahan, dan beberapa bahkan diam-diam menelan ludah beberapa kali. Pendiri kelas jenius benar-benar berbakat, gumam Yun Qingyan dalam hati. Leng Jun dan Guru Hu telah memberitahunya secara singkat tentang banyak peraturan kelas jenius sebelumnya. Singkatnya, kelas jenius menikmati sumber daya kultivasi terbaik di Starry Sky Academy, tetapi di saat yang sama, ia menghadapi persaingan paling ketat di dalam Starry Sky Academy. Kompetisi ini bahkan meluas ke kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan, dan perumahan. Orang-orang yang berkultivasi di sekitar pohon besar adalah mereka yang kultivasinya, kekuatan tempur, berada di peringkat ke-18 atau lebih rendah, yang jumlahnya 51 orang. Mereka tidur di tempat terbuka, bercocok tanam, makan, dan bahkan tidur mengelilingi pohon besar. Selanjutnya, masing-masing dari mereka hanya mempunyai satu kesempatan keluar setiap bulan, paling lama 1 hari. Sisa waktunya, mereka harus tinggal, atau lebih tepatnya, dikurung di kelas jenius untuk berkultivasi. Selain itu, setiap makanan yang mereka makan adalah daging mentah dan berdarah. Ada 10 orang yang tinggal di tenda-tenda tersebut. Setiap bulan, mereka memiliki 3 kesempatan untuk keluar, dan setiap kesempatan tidak boleh lebih dari 1 hari. 10 orang ini mendapatkan makanan 3 kali sehari yang diantar oleh petugas khusus, dan semuanya adalah makanan yang sudah dimasak, namun, itu hanyalah makanan yang sudah dimasak, tanpa tambahan bumbu apapun. Ada 5 orang yang tinggal di rumah-rumah teras. Kehidupan sehari-hari mereka diurus oleh para pelayan yang berdedikasi, dan 3 kali makan sehari dapat disediakan sesuai selera mereka, dan setiap bulan, mereka memiliki 5 kesempatan untuk keluar. Akan tetapi, batas waktunya juga tidak lebih dari 1 hari per perjalanan. Adapun mereka yang tinggal di paviliun independen, masing-masing dari mereka luar biasa, menjadi eksistensi paling elit di kelas jenius. Totalnya ada 3 orang. Untuk kehidupan sehari-hari mereka, masing-masing secara khusus diberikan 3 pelayan muda dan cantik. Perlu disebutkan bahwa mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan dengan ketiga pelayan muda dan cantik itu, atau lebih tepatnya, mereka bisa melakukannya jika mereka mau.
Dalam hal makanan, setiap makanan yang mereka makan adalah daging binatang buas alam bulan, dan apa yang mereka minum adalah sup tonik yang diseduh dari ramuan spiritual yang berusia lebih dari 100 tahun. Soal kebebasan, mereka tidak dibatasi sama sekali. Mereka bisa tetap di kelas jenius jika mau, atau keluar jika mau. Dalam lingkungan seperti itu, mereka yang tidur di alam terbuka ingin tinggal di tenda. Mereka yang tinggal di tenda ingin pindah ke rumah teras. Dan mereka yang tinggal di rumah teras tentu saja ingin pindah ke paviliun-paviliun independen. Menginginkan, lebih sering berarti persaingan. Mereka yang tidur di tempat terbuka dapat menantang mereka yang tinggal di tenda jika mereka merasa kekuatan mereka cukup, dan pihak yang ditantang tidak dapat menolak. Demikian pula mereka yang tinggal di tenda, sewaktu-waktu dapat menantang mereka yang tinggal di rumah teras, dan pihak yang ditantang juga tidak dapat menolak. Mereka yang tinggal di rumah teras tentu saja juga dapat menantang mereka yang tinggal di paviliun independen kapan saja, dan pihak lain tidak dapat menolak. Tentu saja, tidak peduli seberapa ketatnya persaingan, tidak boleh ada kematian atau cedera. Pelanggar akan lumpuh kultivasinya dan dikeluarkan dari Starry Sky Academy. Selanjutnya, Leng Jun dan Guru Hu memperkenalkan Yun Qingyan kepada kelompok tetua. Kemudian, mereka berpamitan, "Qingyan, sudah malam, kita harus pergi sekarang. Ada beberapa hal yang ingin kami ingatkan. Mengenai potensi Anda, jangan pernah menyebutkannya kepada siapapun, kapanpun, ingat ini, sungguh. Lagi pula, para jenius ini terbiasa bersikap sombong. Meskipun potensimu luar biasa, saat ini kultivasimu hanya berada di alam bintang tingkat ke-9. Tak terelakkan lagi kau akan dipandang rendah, atau bahkan dipermalukan secara terbuka. Jadi, ketika kau perlu bertindak, jangan ragu. Kelas jenius adalah tempat di mana kekuatan dihargai. Agar tidak diganggu, semuanya bergantung pada kekuatanmu." "Aku tahu." Yun Qingyan mengangguk, tanpa sedikit pun keterkejutan di matanya. Sebenarnya, bukan hanya kelas jenius, dimanapun di dunia ini, kekuatan adalah yang tertinggi. Terlebih lagi, wawasan Yun Qingyan yang tajam. Begitu Leng Jun dan Guru Hu memperkenalkan usia dan kultivasinya kepada semua orang, dia sudah merasakan penghinaan dari anggota kelas jenius terhadapnya. 18 tahun, tingkat ke-9 alam bintang. Di kelas jenius, bakat dan pengembangannya memang berada di paling bawah. Setelah Leng Jun dan Guru Hu pergi, para anggota kelas jenius menatap Yun Qingyan dengan sinis. Seorang pemuda berusia 18 tahun yang tidak berguna dan masih berada di tingkat ke-9 alam bintang, benar-benar bisa bergabung dengan kelas jenius kita. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama, orang yang tidak berguna seperti itu tidak berhak tinggal di kelas jenius kita. Leng Jun dan Hu Deseng juga orang-orang tak berguna. Hanya orang tak berguna yang merekrut orang tak berguna. Kalau bukan karena mereka yang tinggal di rumah teras yang sedang berkultivasi terpencil, melihat mereka merekrut orang tak berguna seperti itu untuk kelas jenius, mereka pasti harus diberi pelajaran. Si tak berguna macam ini mau tetap di kelas jenius, mimpi belaka. Kita akan bergantian memberinya pelajaran setiap hari. Lama-lama, dia pasti akan patuh dan enyahlah. Tatapan Yun Qingyan menyapu orang-orang ini. Usia mereka semua sekitar 20 tahun, dan kultivasi mereka berkisar dari alam bulan tingkat pertama hingga alam bulan tingkat ketiga. Karena aku perlu menunjukkan kekuasaanku, aku mungkin juga membunuh seekor ayam untuk menakuti monyet-monyet itu. Yun Qingyan bergumam pada dirinya sendiri. Dia punya ide yang agak gila, tanpa menggunakan sarung pedang pembunuh langit, dia akan sendirian, menghadapi seluruh kelompok ini sekaligus. Akan tetapi, sebelum dia bisa bergerak, dari rumah-rumah teras, seorang pria parubaya berpakaian seperti kepala pelayan melambaikan tangan kepada Yun Qingyan, mengisyaratkannya untuk mendekat. "Pendatang baru, nama saya Zhou Meng. Mulai sekarang, panggil saya Paman Meng." Pria parubaya yang mengaku bernama Zhou Meng itu memegang pispot di tangannya yang lain. "Kemarilah, Paman Meng sedang sibuk, jadi bantu aku mengosongkan pispot ini. Apa katamu?" Yun Qingyan menatap Zhou Meng, matanya tiba-tiba menyipit. Ia hanya berniat untuk menunjukkan otoritasnya, tetapi dalam sekejap, gelombang niat membunuh berkobar dalam dirinya.